Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jorge Ibrahimsyah. Saya di sini ingin mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian tepung daun terbangun pada ransum sapi perah terhadap produksi susu sapi perah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang sapi perah, teman-teman ya. Sapi perah itu sendiri merupakan ternak yang dibudidayakan untuk produksi susunya. Di Indonesia sendiri, sapi perah yang sering dibudidayakan adalah jenis Friesian Holstein yang berasal dari subtropis atau daerah subtropis. Nah, di daerah subtropis itu sendiri, sapi ini sangat maksimal dalam memproduksi susu, tetapi kurang maksimal untuk daerah tropis seperti Indonesia. Untuk produksi susu, susu merupakan tujuan utama dari peternakan sapi perah. Tetapi terdapat beberapa permasalahan yang sering yang terjadi di peternakan sapi perah, seperti yang pertama rendahnya produksi susu. Terus yang kedua, manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Nah, manajemen pemeliharaan yang kurang baik saya garis bawahi, yang dimaksud diantaranya adalah pemberian kualitas dan kuantitas pangan terhadap sapi perah. Jadi di sini saya ingin menambahkan tepung daun terbangun untuk meningkatkan produksi susu sapi perah. Nah, daun terbangun itu sendiri merupakan tanaman yang memiliki sifat laktogogum, yaitu zat yang dapat meningkatkan dan melancarkan produksi ASI. Nah, daun terbangun ini sendiri sudah sejak lama digunakan oleh suku Batak untuk meningkatkan produksi ASI dan juga meningkatkan bobot hidup lahir bayi tersebut. Jadi rumusan masalah dari ini yaitu bagaimana pengaruh tepung daun terbangun pada ransum sapi perah terhadap produksi susu. Yang kedua, berapa persen kandungan tepung daun terbangun pada ransum sapi perah yang menghasilkan produksi susu yang paling tinggi. Hipotesis dari penelitian ini adalah H0, apakah pemberian tepung daun terbangun itu dapat meningkatkan produksi susu sapi perah. Sedangkan H1, apakah pemberian tepung daun terbangun tidak dapat meningkatkan produksi susu. Materi dan metode, lokasi, saya melakukan lokasi ini di peternakan sapi perah Cekikis, Kabupaten Sidoarjo. Dan persiapan pembuatan bahan tepung daun terbangun dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Bahan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Brawijaya. Untuk analisa kualitas susu dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Brawijaya. Nah, penelitian ini saya menggunakan 5 ekor sapi perah betina laktasi 2-4 dengan bobot rata-rata 260 kg. Untuk ransum yang digunakan itu ransum dari peternakan tersebut berupa hijauan dan konsentrat. Hijauannya yaitu rumput gajah atau Penicillium purpureum dengan rasio pemberian pakan yaitu hijauan 80 dan konsentrat 20. Nah, di sini bisa dilihat tabel dari susunan ransum penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 5 perlakuan. Pada perlakuan A, B, C, D, dan E. Untuk perlakuan A, saya memberikan rumput gajah 80%, konsentrat 20%, dan belum menambahkan daun terbangun atau tepung daun terbangun. Untuk perlakuan B, saya mencampurkan 77,5% ditambah 2,5% daun terbangun dan memberikan konsentrat 20%. Untuk yang C, saya memberikan 75% rumput gajah plus daun terbangun 5%. Untuk yang D, saya memberikan 72,5% rumput gajah dicampur dengan 7,5% daun terbangun. Untuk yang E, 70% rumput gajah dan 10% daun terbangun. Kenapa di sini konsentrat tetap 20%? Karena agar rasio pemberian pakannya tetap 80 berbanding 20 dengan jumlah total pemberian pakannya 100%. Nah, perlakuan ini diberikan selama 8 minggu, dimulai minggu kedua hingga minggu ke-9. Pemberian pakan dilakukan 2 tahap, yaitu diberikan pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore, dan konsentrat pada pukul 10 pagi dan setengah 5 sore. Dengan demikian, rasio hijauan dan konsentrat adalah 80 berbanding 20. Nah, untuk jumlah ransum sendiri, itu ditimbang setiap kali pemberian, sedangkan sisanya ditimbang keesokan harinya. Penimbangan dilakukan terpisah untuk konsentrat dan sisa hijauan. Nah, untuk pemerahan sendiri itu dilakukan manual 2 kali sehari pada pukul 6 pagi dan pukul 5 sore. Untuk pencatatan produksi susu itu dimulai setelah induk beranak dari hasil pemerahan pagi dan sore hari. Susu hasil pemerahan minggu pertama itu masih digolongkan sebagai kolostrum. Jadi susu kolostrum itu kita berikan kepada pedet atau cempe. Jadi belum kita hitung untuk anunya. Nah,
Hasil pemerahan mulai minggu kedua sampai minggu ke-9 dilakukan untuk analisa. Nah, pengukuran konsumsi pakan harian, produksi susu, dan analisa susu dilakukan seminggu sekali. Pengukuran konsumsi pakan dan produksi susu tidak hanya dilakukan pada saat perlakuan, tetapi diukur sampai dengan masa kering kandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.